di paling atas dan lain sebagainya yang sifatnya dasar. Malam hari ini kita akan lebih mendetail lagi tentang Shopee, tentang salah satu marketplace yang paling besar di Indonesia, nomor 2 se-Indonesia ya, paling besar Tokopedia kalau kata Mas Bagus tadi malam gitu. Monggo Mas Bagus, karena sudah ada 11 peserta ini, biasanya juga sekitar segini gitu. Jadi kalaupun ada tambahan nanti paling nggak banyak. Tapi perlu kita syukuri lah gitu, masih ada orang-orang yang istiqomah gitu. Oke, pada Mas Tri Bagus, sepenuhnya waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Tri Bagus Waalaikumsalam. Prasetyo. Dan di sini saya menjalankan bisnis salah satunya. Salah satunya adalah 84 Batik. Ya, yang seperti teman-teman sudah ketahui, yang sudah di-share sama teman-teman juga, yaitu owner 84 Batik ya. Ya, itu salah satu daripada bisnis saya. Nah, kebetulan ini dari panitia meminta saya untuk mengupas tuntas tentang Shopee. Sebenarnya saya nggak terlalu jago-jago banget tentang Shopee, cuman ini kebetulan karena diminta tolong, oke, saya kasih ini ya. Nah, untuk teman-teman yang kemarin belum ikut, teman-teman bisa cek di IG saya, itu nggak saya hapus, jadi saya bikinkan di ini IGTV ya. Jadi postingan itu nggak akan hilang, jadi teman-teman bisa lihat di IGTV saya di Instagram. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya lebih mau mendalam, hanya untuk kali ini saya tidak pakai handphone untuk prakteknya, karena untuk praktek di handphone itu toolnya terlalu kecil ya, tulisannya terlalu kecil, jadi walaupun di screen full screen seperti ini nggak terlihat jelas itunya, tampilannya nggak terlihat jelas. Nah, untuk berjualan di Shopee, kalau kalian sudah memiliki akun, saya lebih sarankan teman-teman memakai ini PC ataupun laptop ya, PC ataupun laptop. Kenapa? Sudah saya terangkan pada kemarin bahwasanya ketika kalian menggunakan HP, uh, apa password dan nomor HP yang kalian bikin untuk memakai buyer, akun buyer itu kalian harus menghafal itu semua. Nah, beda dengan di komputer ataupun PC, kalian nggak perlu menghafal nomor satu persatu ketika kalian punya akun banyak. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita akan belajar Shopee tentang tool-tool yang ada di Shopee, bagaimana menaikkan grid kita di Shopee dan lain sebagainya. Nah, baik langsung saja. Ini saya masuk di 2 akun ya kawan-kawan. Ini ada dua akun Tribagus 84 Group 1 dan 2. Yang satu tampilan muka saya, yang satu itu tampilan di komputer, karena kebetulan di komputer itu nggak bisa menyaring suara saya. Jadi saya pakai 2 akun, yang satu untuk menyaring suara saya, yang satunya untuk menampilkan layar di komputer atau PC saya. Nah, baik langsung aja teman-teman. Sebelumnya, teman-teman, untuk ini teman-teman sudah punya laptop ataupun PC, boleh di komen di bawah. Kalau yang sudah punya PC ataupun laptop, mungkin teman-teman sebaiknya sambil langsung ini aja ya, buka laptop kawan-kawan atau PC kawan-kawan. Kalau yang nggak punya, bisa ikuti lewat HP juga nggak masalah. Nah, baik teman-teman, saya mau lompat dulu dari awal ya. Nah, untuk masuk di Shopee, kita bisa masuk di Chrome, kita buka aja di sini, tulis saja dengan kata-kata Shopee gitu. Nah, muncul ini Shopee ya, dengan kata-kata Shopee, udah kita klik enter, nah ini langsung masuk di Shopee. Ini tampilan awal ketika kita membuka Shopee di Chrome ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita di pojok ini ada tulisan daftar, ada tulisan login. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang bagaimana cara mendaftar. Nah, sekarang kita akan login akunnya. Nah, klik aja di login. Nah, di sini muncul ada nomor HP dan passwordnya. Ya, ini nomor HP saya sudah, terus ini passwordnya. Oke, langsung setelah itu baru kita login. Ini tampilan di PC. Sebenarnya nggak terlalu jauh di PC maupun di HP.
secara garis besar tampilannya seperti ini. Dan toolnya sebenarnya ada juga di HP. Nah, baik teman-teman, ini tampilan di PC kita sudah masuk di akun saya, ya. Nah, selanjutnya karena kita mau mengoptimalkan bagaimana tool-tool yang ada di Shopee. Nah, di sini ada beberapa item di atas ya kawan-kawan. Di atas itu ada yang paling pojok sini ini. Nah, ini ada jual. Di sini ada download, ikuti kami, terus di sini ada notifikasi. Nah, ini ada pesanan ini. Notifikasi, terus bantuan, nah di sini akun. Nah, baik kita klik dulu di jual. Ini di sini di atas kiri ya. Di atas di atas pojok kiri itu ada tulisan jual. Nah, kita klik aja. Nah, ini tampilan halaman baru. Nah, di sini ada banyak sekali item-item untuk kita optimasi toko. Ya, dari paling atas ini kita lihat yang bagian layar sebelah kiri, ya. Kita lihat yang layar sebelah kiri. Ada tulisan pesanan saya. Nah, ini kita bisa klik. Nah, kita lihat. Nah, ini misalkan ini pesanan saya ini baru masuk ini. Nah, ini COD kebetulan. Ini baru saya upload ya, dan alhamdulillah langsung dapat pesanan. Terus ini ada pengiriman massal, batalkan kembalian. Nah, ini produk. Nah, ini tulis, kita lihat dulu, ini produk. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, bahwasanya meng-up harga di marketplace, ya, seperti Shopee, Bukalapak, itu tidak masalah, karena nanti kita akan belajar tentang bagaimana mempromosikannya, ya, biar kita nggak buntung di Shopee. Jadi kita nggak terjebak oleh permainan perang harga. Oke. Nah, ini produk-produk saya total ada 62. Terus, nah kita masuk di bagian bawahnya. Ini ada item promosi saya. Nah, kelihatan ya. Kalau misalkan kecepatan langsung bilang aja kecepatan. Kalau misalkan masih kurang paham bisa langsung ditanyakan aja ya. Oke. Ini kita langsung masuk ke item promosi saya. Nah, di sini ada beberapa item promosi ya. Ada item promosi, di atas sendiri itu ada promo Shopee. Nah, di atas ini adalah promo Shopee yang sifatnya adalah resmi dari Shopee, ya. Dan ini sifatnya undangan. Jadi nggak semua toko dapat, ya, nggak semua toko dapat. Kebetulan ini saya dapat flash sale Shopee untuk tanggal 18, ya, flash sale Shopee yang teman-teman tahu ada tool yang di bawah di halaman depan itu ada flash sale. Nah, itu adalah untuk bisa masuk di situ dapat undangan dari Shopee. Nah, ini kebetulan saya dapat undangan dari Shopee untuk masuk flash sale di tanggal 18 Juli. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, undangannya seperti ini. Yang datang ini masih dalam pemeriksaan untuk ditampilkan di tanggal 18. Ini sifatnya undangan. Tidak semua akun Shopee bisa dapat undangan seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya ini kita bahas yang di bawah. Ya, sebelum kita ke Shopee Ads yang kemarin sudah ditanyakan Mas Yusuf untuk bisa dibahas pada malam hari ini. Oh ya, ada yang Oke, maaf kalau saya cepet-cepet ya kawan-kawan. Emang tipikal bicara saya kalau presentasi emang rada cepet. Mohon maaf sebelumnya. Oke, saya perlambat kembali. Terima kasih atas komennya. Oke, di sini ada 6 item yang akan ada 7 item yang akan kita bahas, ya. Pertama ada iklanku, di sampingnya lagi ada promo toko, di sampingnya lagi ada voucher toko saya, dan di sampingnya di bawahnya itu ada flash sale toko saya. Terus lanjut lagi produk pilihan toko, terus ada paket diskon dan ada voucher ikuti toko. Nah, baik kawan-kawan semuanya, jadi 7 item ini ketika kita bisa manfaatkan, itu bisa membuat toko kita melonjak drastis, ya. Jadi nggak perlu nggak perlu perang harga, nggak perlu takut dengan kompetitor kita ataupun yang lain sebagainya. Jadi nggak perlu takut masuk ke marketplace itu harus perang harga, enggak.
Jadi kita bisa manfaatkan item-item ini. Nah, yang pertama yang mau kita masuk adalah yang pertama yang akan kita masuk itu adalah di promo toko. Ya. Ini ada kelihatan ya. Nah, ini ada promo toko. Ini juga bisa di di HP. Kalau di HP untuk menemui promo toko caranya cukup mudah. Teman-teman pertama bisa masuk dulu di akun Shopee ya. Nah, ini muncul lagi nih. Shopee gitu ya. Kalau udah masuk di akun Shopee, terus kalian klik aja yang paling atas kiri pojok ini kalau di HP ya. Ada toko saya. Nah, itu klik aja toko saya. Setelah itu ada asisten penjual ya. Ada item asisten penjual. Nah, kalian klik aja asisten penjual. Nah, selanjutnya itu yang di paling bawah itu ada yang namanya seller center ya. Buka di seller center. Nah, itu teman-teman bisa klik. Nah, nanti kalian akan muncul tampilan di HP seperti ini. Seperti di layar PC itu. Sama seperti ini. Itu cara untuk membuka di HP. Nah, cuman kalian bisa bayangin ya, kalau di PC yang besar aja tampilannya sekecil ini tulisannya, apalagi kalau di HP. Makanya saya bikinnya saya prakteknya lewat PC. Oke. Pertama kita masuk dulu ke promo toko. Kita klik dulu promo toko ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, promo toko ini dibuat untuk membuat diskon, kawan-kawan. Jadi untuk mempercantik tampilan barang dagangan kita ya, mempercantik barang dagangan kita. Saya mau tunjukin dulu ini ya. Saya mau tunjukin sesuatu. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini membuat kayak gini nih, diskon 5% off ya. 5% off. Membuat diskon semacam ini caranya lewat promo toko ya. Caranya lewat promo toko. Saya ulangi ya, membuat semacam ini nih, kayak misalkan ini ya, diskon 38%, 43%, 22%, 37%, 15%. Ini caranya lewat promo toko tadi. Nah, itulah fungsi kenapa teman-teman tidak perlu ketika mengupload di Shopee itu mengepres harga. Tidak perlu. Jadi, silahkan bisa meng-up harga, nah lalu kalian mainkan dengan cara diskon, promo, dan lain sebagainya. Nah, itu akan mempercantik toko kalian untuk mengarahkan penjual itu benar-benar bisa tertarik dengan produk kalian. Salah satunya dengan diskon. Nah, kita coba ya. Nah, ini dengan cara promo diskon. Nah, kita bikin. Nah, ini misalkan nih, nama promosi. Kita ketik aja misalkan misalkan kaos distro ya. Diskonnya misalkan koko. Nah, terus masa promosinya ini ada, silakan kalian bisa sesuaikan masa promosinya. Nah, terus simpan dan lanjutkan. Nah, lanjut tambah produk ya. Bentar, tunggu. Nah, ini ada beberapa produknya. Nah, ya. Karena kita koko yang mau kita. Nah, ini ada koko ya. Ini saya centang aja ke yang koko. Centang. Nah, kita konfirmasi. Nah, ini muncul kayak gini. Ya. Ini harga awalnya, terus harga setelah diskon. Nah, ini diskonnya berapa persen. Nah, kita bikin aja misalkan diskon 10%. Ya. Misalkan diskon 10%, nah ini keluar harganya. Harga ketika setelah diskon. Ya. Bikin lagi 10% ya. Bikin lagi 10%. 10%. Nah, setelah sudah diskon semacam ini, terus di sini sampingnya itu ada
kategori batas pembelian. Nah, silakan teman-teman mau pakai batas pembelian berapa. Kalau nggak mau pakai batas pembelian, kalian bisa tulis dengan 0 ya di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman klik aja selesai. Nah, sudah muncul ini diskon dan lain sebagainya, udah. Ini sudah sudah masuk di promo. Jadi semudah itu teman-teman untuk membuat diskon produk ya, diskon produk itu dengan cara semacam itu. Oke. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita kembali. Nah, ini melihatnya. Di sini ada ya, lihat ya. Ini yang tadi akan datang, ini yang barusan tadi saya nominalkan ya. Nah, yang sudah berjalan ini promonya kayak gini. Yang sudah berjalan dengan diskonnya masing-masing. Ya. Kayak gitu teman-teman. Ya, untuk promonya, cara membuat promo produk dengan cara diskon produk. Nah, itu caranya. Nah, kita lanjut. Sampingnya ini ada voucher saya, voucher toko. Nah, voucher toko ini adalah untuk membuat sama saja sih sebenarnya seperti diskon. Hanya saja voucher ini berlaku dengan kategori ketentuan yang berlaku. Apa ya? Misalkan ketika kalian beli di Shopee nih, misal kalian beli di Shopee terus ada tuh voucher toko ya, misalkan beli 2 diskon 2%. Nah, itu dengan cara semacam ini. Nah, ini salah beberapa voucher-voucher saya ya. Voucher ikuti toko, voucher. Nah, ini kita bisa praktekkan dulu cara membuatnya. Nah, ini cara membuatnya dengan cara, nah ini kita bisa mau ada 2 pilihan. Sebelumnya maaf, ulangi. Di sini ada buat voucher baru ya. Kita klik, lalu ada 2 pilihan. Pertama voucher toko, yang sampingnya ada voucher produk ya. Nah, kita tinggal mau pakai voucher yang mana. Kalau voucher produk itu hanya bisa dipakai untuk produk yang kita pilih. Nah, kalau voucher toko itu bisa digunakan untuk seluruh produk ya, seluruh produk karena vouchernya voucher toko. Ada pertanyaan, untuk bikin akun Shopee harus domisili Indonesia. Oke, kalau bikin akun Shopee setahu saya nggak harus Indonesia, karena untuk Shopee itu sekarang sudah bisa ekspor impor ya. Ini pertanyaannya langsung saya jawab. Oke. Sudah bisa ekspor, apalagi untuk area Cina dan Hong Kong itu saya pikir bisa untuk bikin akun Shopee. Karena kebetulan produk-produk Cina pun sudah banyak yang masuk ke Indonesia lewat akun Shopee. Nah, ini kita lanjut voucher toko. Ini kita lanjut ya, masuk ke voucher toko. Nah, kita bisa isi di sini. Nah, setelah itu di sini ada tulisan nama voucher ya, kita bisa sesuaikan dengan nama voucher kita, terserah mau 84 voucher ya. Nah, misalkan atau yang jualan batik batik voucher atau dan sebagainya. Kita bikin misalkan karena saya jualan batik, saya bikin batik voucher gitu ya. Nah, di sini ada tipe vouchernya. Tipe voucher ada 2 pilihan. Yang pertama ada diskon. Print screen di tempat teman-teman hilang nggak? Oke, itu bisa dijawab dulu teman-teman. Pertanyaan Mas Mas Yusuf, hilang nggak? Kalau hilang, saya mau perbaiki dulu biar teman-teman bisa. Udah muncul lagi ini. Muncul ya? Udah muncul. Soalnya tadi sempat hilang. Oh, saya juga buka tampilan soalnya di tampilan saya nggak hilang. Oke, lanjut ya. Ini ada kode voucher. Kode voucher ini terserah kalian bisa ketikkan apapun ya. Misalkan ini 84BA itu diambil daripada nama toko saya. Kebetulan nama toko saya itu 84 Batik ya. Jadi diambil 4 kata depannya jadi 84BA. Kita tinggal tambahkan apa ya. Kita tambahkan misalkan 84 BA jadi 84 Batik gitu ya.
Nah, selanjutnya kita bisa pilih. Kalau diskon itu berupa potongan harga, ya. Tipe voucher. Diskon itu potongan harga. Kalau cashback coin, kalau ketika kalian beli di Shopee itu misalkan ada voucher cashback gitu ya. Nah, cashback yang berupa koin, nah ini kalian bisa klik yang cashback koin. Nah, tinggal kalian mau pilih yang diskon atau mau pilih yang cashback gitu. Ya, lanjut. Setelah itu tipe diskon. Ya, misalkan ini kan saya klik yang diskon nih ya. Tipe diskonnya misalkan nominal diskon atau presentasi diskon. Kita bikin nominal diskon. Kita bikin nominal diskonnya misal ya 2.000 ya, atau berapa ribu terserah. Nah, kalian mau bikin diskon 10.000, 5.000 bisa. Terus ada minimum pembelian. Ya, minimum pembelian itu dalam arti ini. Orang bisa dapat voucher atau diskon itu dengan batas minimal pembelian harga sekian. Misalkan kita cantumkan nih 100.000 ya. 100.000. Nah, 100.000, jadi orang bisa dapat diskon 2.000 itu ketika mereka membeli dengan membeli dengan jumlah 100.000. Nah, itu baru dapat diskon. Baru bisa mengklaim diskon itu. Nah, di sini ada masa berlaku. Nah, kalian tinggal pilih kalian mau masa berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan ini sampai besok gitu ya. Oke. Nah, terus kuota voucher. Jadi kuota ini bisa dipakai untuk berapa orang untuk ya kayak gitu ya. Jadi bisa diklaim oleh berapa orang voucher ini. Nah, misalkan saya bikin hanya bisa diklaim oleh 5 orang. Nah, terus penempatan voucher. Nah, saya sarankan untuk tampilkan di semua halaman. Ya. Tuh, nah baru di bawah, nah di sini ada produk yang berlaku. Nah, kalian bisa pilih produk yang berlaku. Misalkan nggak semua produk berlaku, bisa tinggal kalian pilih aja. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya ada pilihan simpan. Nah, kalian tinggal simpan. Nah, kayak gini. Nah, voucher baru telah dibuat. Ya. Nah, ini vouchernya. Kayak gitu teman-teman, ini ada pertanyaan berarti bisa jualan produk Hongkong. Bisa sekali. Bisa sekali pakai jualan produk Hongkong. Misal nih, di Hongkong itu lagi ngetren apa, misalkan masker Hongkong gitu ya. Masker khusus buatan Hongkong. Dengan harganya Hongkong bisa sekali. Nah, itu bisa nggak dijual di Indonesia? Nah, Shopee itu ada dua tipe ya. Untuk bisa mengekspor, untuk bermain ekspor ya. Ekspor itu berarti kita yang jual dan kita berdagang di luar negeri. Itu adalah ekspor ya. Nah, untuk bisa ekspor itu biasanya teman-teman dapat undangan dulu dari Shopee. Jadi akun baru nggak bisa langsung main ekspor impor, itu belum bisa. Biasanya teman-teman harus mendapatkan 100 pembeli dulu di awal. Setelah teman-teman bisa dapat 100 pembeli awal, kalian bisa bermain ekspor impor dengan undangan dari Shopee kayak gitu. Nah, kalau misalkan belum dapat undangan itu 100 pembelian, nah tugas teman-teman adalah mendapatkan 100 pembelian itu terlebih dahulu untuk yang area Hongkong ya. Jadi misalkan Mbak Ana itu bikin akun Shopee di Hongkong ya, di Hongkong, domisili Hongkong. Jadi nanti Mbak Ana berjualannya nanti akan lingkup area Hongkong terlebih dahulu ya. Jadi area Hongkong terlebih dahulu, kalau Mbak Ana bisa dapat area Hongkong terlebih dahulu, nanti baru misalkan udah dapat 100 pembelian, baru nanti Mbak Ana nanti dapat undangan dari Shopee untuk bisa ekspor barang. Jadi berjualan di negara orang lewat Shopee. Nah, itu Mbak Ana ya, kayak gitu. Nah, terus bisa nggak tanpa undangan kita berjualan di luar negeri? Bisa. Dengan cara kita ngasih link akun Shopee kita. Jadi misal nih teman-teman, misal ada Mbak Ana
posting Facebook di area misalkan Brebes ya. Misalkan di area Brebes atau area mana saja Pekalongan, Jawa Tengah lah misalkan ya. Nah, ada yang beli tuh. Nah, mereka menanyakan akun Shopee Mbak Ana. Ada nggak akun Shopee-nya? Nanti saya mau belinya lewat akun Shopee. Nah, Mbak Ana bisa mengirimkan akun Shopee Mbak Ana. Atau misalkan nih, Mbak Ana sebagai dropshipper atau reseller. Ya. Nah, Mbak Ana bisa bikin akun Shopee dan alamat akun Shopee Mbak Ana itu diarahkan di alamatnya dropshipper Mbak Ana ataupun reseller agen yang Mbak Ana ambil itu. Misalkan ambilnya di Pekalongan gitu ya. Barangnya ambilnya di Pekalongan. Nah, Mbak Ana bisa bikin akun Shopee terus alamatnya diganti alamat Pekalongan. Jadi nanti Mbak Ana bisa berjualan di Pekalongan walaupun domisilinya di Hong Kong. Kayak gitu Mbak Ana. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah item 2. Jadi tentang voucher. Nah, kita lanjut. Ada voucher toko saya. Nah, di bawah ini ada flash sale toko saya. Nah, flash sale toko saya itu ini nggak semua nggak semua akun ada ya, teman-teman. Jadi nggak semua. Jadi akun baru pun belum tentu ada. Jadi syarat mendapatkan flash sale toko saya ini juga sama seperti tadi untuk bisa ekspor impor. Jadi teman-teman harus mendapatkan paling tidak 100 atau 50 penjualan terlebih dahulu. Baru mungkin akun teman-teman bisa mendapatkan ini. Bisa ada item tool ini di flash sale toko saya. Atau mungkin setelah akun kalian sampai 1 bulan. Jadi nggak bikin akun langsung ada ini, enggak. Jadi mungkin bisa 1 bulan setelah teman-teman bikin akun, bisa juga setelah mendapatkan 50 penjualan. Nah, itu hak prerogatifnya dari Shopee. Nah, kita bisa cut ini dulu, atau kalau nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman yang sudah punya akun Shopee, sekalian saya ajarkan, nggak apa-apa. Ini ada flash sale toko saya, kita klik. Nah, di sini ada nih, flash sale ya. Ini yang sudah saya daftarkan. Nah, caranya adalah, ini flash sale toko saya itu dalam arti kayak ini. Kalian bikin promo gede-gedean di toko kalian, di mana promo gede-gedeannya itu terbatas oleh waktu dan barangnya juga terbatas. Ya. Nah, itu promonya dengan cara flash sale toko saya. Nah, ini bisa menaikkan traffic viewer ya. Kita klik dulu nih atur flash sale. Nah, di sini muncul kalian mau atur flash sale-nya di tanggal berapa ya. Nah, misalkan kita ambil di tanggal 8 ya. Tanggal 8 karena saya sudah mencantumkan untuk tanggal 7 saya sudah bikin, jadi kita bikin di tanggal 8. Oke, ini kita tanggal 8. Nah, ini ada kalian mau di jam berapa? Misalkan kalian ada di pilihan di jam 9 pagi sampai jam 12 siang ya. Nah, kita bisa klik ini konfirmasi. Nah, di sini muncul tambahkan produk ya. Nah, kalian bisa pilih kalian mau yang yang mana ya. Ini saya mau pilih yang kantong jenazah. Kebetulan ini penjualannya terlalu drastis untuk kasus corona ini. Ya, ini kita bikin diskon sampai 30%. Nah, kita bikin diskon sampai 30%. Terus top promo flash sale-nya cuma 5 pieces saja. Atur batas pembelian ya. Di sini ada atur batas pembelian. Batas pembelian cuma 1, terus kita aktifkan ya. Kita simpan. Oh, maaf. Harganya sama. Nah, kita tambahkan 35, kita simpan. Oh, belum. Kita simpan. Oh, ternyata gagal dinominasikan. Kita cari barang yang lain. Kita pakai ini. Kaos distro.
Oh, ya di sini ada beberapa pilihannya. Kita bikin diskonnya sama 30%. Kita coba yang produk ini bisa dinominasikan apa tidak ya. Jadi kadang produk itu nggak bisa dinominasikan karena belum memenuhi syarat. Nah, itu syarat-syarat yang semacam itu kadang berganti-ganti. Nah, itu juga hak prerogatifnya dari Shopee ya, teman-teman. Nah, syarat yang beberapanya adalah stok promonya harus lebih dari 5. Ya. Stok promo harus lebih dari 5, terus harga promo itu lebih murah daripada harga yang biasa dijual. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, kriteria produknya. Stok promosi minimal 5, maksimal diskon 5% sampai 99%. Harga promosi lebih murah dari harga terendah dalam 7 hari terakhir. Ya, kecuali dari harga flash sale. Kita atur batasan 1. Oke, kita simpan. Oh, gagal juga. Bentar. Mungkin saya sudah pernah, kita ganti aja deh. Kita bikin yang cari. Bisa juga karena produk itu biasa dinominasikan, jadi nggak bisa dinominasikan lagi. Jadi nggak mesti teman-teman produk itu kita bikin ini ya, misalkan kita bikin 25%, 5 pieces, atur produknya 1, gagal. Sebentar teman-teman. Oh iya, maaf, ini sudah dinominasikan. Kita coba cari dulu. Jadi menominasikan flash sale itu memang agak ribet teman-teman, karena nggak semua produk yang kita jual itu bisa dinominasikan, bisa lolos nominasi dari Shopee. Kita coba cari yang lain biar bisa untuk ini ya. Oke, kalau enggak nih, kita coba lihat yang sudah dinominasikan saja. Kita coba lihat yang sudah dinominasikan. Ini ya, kita coba lihat salah satunya. Ini yang saya nominasikan besok. Kita lihat detailnya semacam ini teman-teman. Tadi yang kaos tadi, oh ternyata sudah dinominasikan. Ya, ini untuk besok saya nominasikan kaos distro. Ini baru saya posting, belum lama. Ya, jadi diskonnya 30%, stok promonya cuma 5, terus ini stok saat ini batas pembelian cuma 1. Itu ya teman-teman, caranya seperti itu tadi. Kita lanjut, produk pilihan ini untuk menampilkan di layar teman-teman yang paling atas ya. Jadi ketika di layar toko maksudnya, jadi misalkan orang itu buka toko teman-teman, nanti ada di barisan bawah itu ada pilihan toko. Jadi misalkan kalian bikin nih di sini ya, pilihan toko itu maksudnya yang direferensikan oleh toko. Jadi misalkan ini saya bikin yang kemeja aja gitu ya. Ini aktifkan, udah. Ini nanti akan aktif ya. Jadi nanti pilihannya kayak gini nih. Tampilannya nanti kayak gini. Produk pilihan toko. Nah, ini ada muncul kayak gini. Ini cara membuat, sebenarnya ini salah satu mempercantik toko. Untuk mempercantik toko. Itu teman-teman. Nah, ini kalian bisa menominasikan semacam ini, nambah koleksi, misalkan nama koleksinya apa, misalkan nama koleksinya gamis ya, gamis gitu kan. Oke, terus kita pilih produk gamisnya yang mau jadi pilihan. Nah, 1, 2, terus
lagi nih 3 4 4 terus simpan, aktifkan koleksi ini. Nah, muncul di sini langsung aktif pilihannya. Kayak gitu teman-teman, cara membuat pilihan toko, mempercantik toko termasuknya. Nah, kita lanjut lagi tool selanjutnya. Jadi kalau saya terlalu cepat, langsung komen aja. Kalau nggak paham di mana, langsung komen saja ya. Oke, sampingnya ada paket diskon. Paket diskon itu semisal kalian beli barang apa sama barang apa gitu ya. Nah, nanti dapat diskon apa gitu. Nah, itu caranya. Caranya dengan tool yang sampingnya tadi. Nah, jadi kita bisa bikin, nah ini paket diskonnya apa, berlaku tanggal berapa sama tanggal berapa, persentase diskon. Nah, ini kalian bisa isi sini ya, terus nanti simpan, baru sampingnya pilihan produknya. Kita bikin ya, misalkan paket diskon apa ya? Misal paket diskon corona gitu ya. Paket diskon corona gitu. Kita bikin tanggalnya sesuai ini aja, presentasi diskon. Misalkan pilih 2 diskon 2% gitu ya. Batas pembelian dapat paket diskon maksimal 2 kali ya. Maksimal 2 kali. Kita simpan produknya, nah kita tambah produknya. Karena corona, jadi kita pilih yang berbau-bau corona. Misalkan kantong jenazah, terus mana lagi nih? Misalkan mana ya? Masker gitu ya. Konfirmasi. Oke. Saya hanya paket diskonnya ini ya. Udah, baru masuk ke, nah ini selesai. Nah, ini muncul nanti nominasinya akan datang ya, kayak gini muncul. Pilih 2 diskon. Kayak gitu teman-teman, bikin paket diskon. Nah, kita lanjut, di bawah ada voucher ikuti toko. Jadi kalau teman-teman masuk di akun Shopee ya, ketika teman-teman biasanya ini ada di akun-akun Shopee Mall, biasanya ada kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman masuk di tokonya, terus ada tuh langsung dikasih pilihan, ikuti toko, dapatkan voucher toko. Nah, kayak gitu apa nih? Nah, muncul kalau kalian ikuti toko, nanti muncul tuh, ikuti toko, dapatkan voucher. Nah, itu salah satunya dengan nominasinya bikinnya kayak gini. Nah, di sini nih, voucher ikuti toko. Nah, ikuti toko kayak gini. Nah, muncul. Ini yang sedang berjalan, jadi hanya untuk 100 kuota dengan jumlah pengikut. Ya, ini yang sudah mengeklaim 6 orang. Ya, kita bikin voucher toko. Caranya nih ya, bikin buat baru. Nah, ini misalkan, nah ini tampilannya nanti kayak gini teman-teman. Ya, misalkan nanti diikuti, nah muncul kayak ini, diskon 10.000, ikuti sekarang. Nah, munculnya nanti kayak gitu teman-teman. Ini cara-cara untuk mempercantik toko ya. Nah, nama voucher misalkan voucher apa nih? Diskon toko misalkan ya. Diskon toko. Waktunya misalkan dari Juni sampai besok ya. Tipe diskonnya minimal kita bikin 2.000 aja deh. Nggak usah banyak-banyak. Karena ini contoh, ini sesuaikan dengan kalian ya. Dengan barang dan margin kalian. Terus minimum pembelian kita bikin 200.000 ya. 200.000 baru dapat diskon 2.000. Kuotanya kita bikin 10 orang aja. Terus masa berlaku 7 hari setelah voucher diklaim. Oke, simpan. Oke,
Oh ya, salah. Harus 7 hari. Oke. Oh, masa promosi sama. Kebetulan sudah saya bikin di tanggal yang sama, jadi ternyata nggak bisa bikin 2 voucher di tanggal yang sama. Jadi ini saya kasih contohnya aja. Kebetulan voucher saya sudah ada di tanggal ini dan nggak bisa di tanggal ini gitu. Nah, caranya semacam ini teman-teman. Nah, ini bisa bikin diskon, bisa pakai cashback. Ya, kita simpan. Nah, itu caranya seperti itu, kawan-kawan. Ini saya mau jawab dulu sebelum masuk. Untuk beli barang di Shopee berarti harus punya akun Shopee ya. Oke ya, kalau untuk beli barang di Shopee, sejatinya teman-teman harus punya akun Shopee. Karena untuk memverifikasi bahwasanya akun itu memang ada alamatnya. Nah, bikin akun Shopee juga mudah. Kalian cuma butuh nomor HP saja. Udah, itu selesai. Teman-teman bisa bikin Shopee. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir bahwasanya akun marketplace Shopee itu termasuk marketplace terbesar di dunia, ya. Jadi marketplace terbesar di dunia itu nomor pertama Tokopedia, nah baru nomor 2 itu Shopee. Jadi Shopee itu nomor 2 dengan pengunjung websitenya kurang lebih 90 juta per bulan, ya. Jadi 90 juta per bulan pengunjung website website Shopee. Jadi nggak usah khawatir untuk berjualan di Shopee. Cuman kalian harus punya strategi ketika kalian mau berjualan di Shopee. Pertanyaan lagi, cashback itu harus ngembaliin uang cashback, begitukah? Oke, jadi cashback itu ketika kalian dalam toko. Jadi misalkan teman-teman itu sebagai penjual. Nah, kalian mau bikin promo cashback, ya, cashback. Nah, artinya nanti misalkan nih, misal harga barang kalian itu 150. Kalian cantumkan cashback-nya itu misalkan 10.000 gitu ya. Nah, nanti kalian nggak perlu mengembalikan uang. Jadi nanti uang yang masuk ke akun kalian sudah otomatis terpotong oleh Shopee. Ya, jadi nanti uangnya otomatis terpotong oleh Shopee sebesar yang kalian promosikan tadi. Misalnya 10.000 ya nanti kepotong 10.000 kayak gitu teman-teman. Lanjut pertanyaannya, untuk mendapatkan closing pertama di toko yang baru dibangun gimana Mas? Soalnya belum punya ulasan atau rating sehingga belum meyakinkan pembeli untuk di toko kita. Terima kasih sebelumnya. Nah, sebentar, saya minum dulu. Oke, Mas Yusuf, saya sambil langsung menjawab pertanyaan saja ya, Mas Yusuf. Siap, aman. Oke. Jadi kalau capek nanti minum dulu nggak apa Mas? Ngopi-ngopi siap, dulu. Mas Yusuf. Kebetulan saya belum makan malam soalnya Mas Yusuf, jadi agak Oh, ngopi. sama Mas. Semua. Oh, oke. Gini Mas, sebenarnya materi ini sudah saya ulas di kemarin ya, tapi nggak apa-apa saya kasih ulasan terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan closing pertama itu ya benar, ketika teman-teman mau berjualan di Shopee, ketika teman-teman itu sebagai penjual dan kalian ingin membeli sesuatu di Shopee, pasti yang akan kalian lihat pertama kali adalah nggak mungkin harga. Jadi jarang di harga. Yang pertama dilihat adalah penilaian tokonya. Jadi dan atau produknya sudah kejual berapa, ya. Jadi produknya misalkan sudah kejual 10 ya. Nah, setelah kejual 10 nanti setelah itu baru teman-teman lihat dulu nih. Nggak langsung lihat ke deskripsi. Biasanya kalian akan lihat dulu di penilaiannya. Dari 10 pembeli itu kira-kira dapat bintang berapa saja ini toko ya. Misalkan dapat bintangnya kok 5 semua. Baru kalian lihat di deskripsi. Setelah di deskripsi baru lihat di harga. Seringnya pasti teman-teman kayak gitu ketika membeli di Shopee. Sama seperti saya. Jadi harga itu kalau di Shopee itu bukan nomor pertama. Jadi kalian jangan sampai perang harga. Jadi
perangnya adalah perang kualitas ya, atau perang penilaian. Nah, caranya sangat mudah teman-teman semuanya. Kalian untuk mendapatkan penilaian pertama atau kedua sampai ke 10 itu caranya adalah dengan teman-teman membuat akun fiktif ya, akun fiktif. Jadi membuat akun fiktif juga mudah. Jadi kalian hanya butuh nomor HP saja yang sudah terverifikasi. Ya, teman-teman tidak usah khawatir untuk beli nomor HP yang sudah terverifikasi, nggak perlu menyantumkan NIM, NIK dan KK, itu juga mudah didapat ya. Saya juga sudah beli. Nah, ini saya beli di Shopee juga, ada sekitar 50 perdana ya. 50 perdana untuk membuat akun fiktif. Nah, akun fiktif ini nanti akan saya order di akun saya gitu. Jadi nanti akun fiktif itu saya akan order di akun real saya yang jualan. Nah, nanti alamatnya akan saya tujukan ke alamat yang real ya, alamatnya harus real. Jadi misalkan nih alamat mbak kalian, kakak kalian gitu ya. Misalkan alamat bapak kalian, saudara kalian, ditujukan ke alamat itu. Nah, barang yang dikirim ya fiktif tidak masalah, fiktif dalam arti kayak gini. Tetap di packaging, tapi nggak perlu barangnya dimasukkan. Misalkan nih kertas kosong gitu ya. Nah, kalian bungkus pakai plastik, kasih alamat nomor penerimanya gitu ya. Kalian kirim, udah. Kalau sudah diterima oleh alamat itu, misalkan diterima oleh mbak kalian, kakak kalian, bapak kalian, ibu kalian, saudara kalian, atau teman kalian, ya. Nah, akun fiktif kalian tinggal mengkonfirmasi barang sudah diterima. Nah, kalian bikin tuh kata-kata. Bahasanya, misalkan seller terpercaya gitu, kasih bintang 5, kasih gambarnya, udah bikin kayak gitu setiap satu produk, bikin 10 penilaian. Nah, setelah 10 penilaian bintang 5, biasanya nanti produk kalian akan langsung dinominasikan oleh Shopee. Jadi dalam pencarian pasti nomor toko kalian akan langsung di atas. Hanya karena 10 pembeli pertama kalian itu 10 pembeli pertama kalian terpuaskan ya. Nah, jadi bermainnya kayak gitu dengan akun fiktif. Nah, akun fiktif ini kelemahannya adalah kalian harus membuang uang. Membuang uang dalam hal apa? Membuang uang dalam hal ongkos kirimnya. Jadi produknya oke, produknya produk kosong yang kalian kirim. Nah, cuman ongkos kirim ke alamat penerimanya itu kalian yang tanggung. Nah, ongkos kirim ini kawan-kawan, nah saya sarankan kirimnya jangan terlalu jauh-jauh. Misalkan teman-teman dari Pekalongan kirim aja ke Tegal gitu ya. Karena ongkos kirimnya murah, paling 11.000 atau 12.000 gitu ya. Nah, kalian kali aja 10, kalian cuma invest 100.000, tapi kalian dapat aset penilaian toko. Nah, itu semudah itu. Atau teman-teman kalian tetap bikin akun fiktif ya. Nah, saya sudah jelaskan juga di materi kemarin. Jadi kalian kemarin sudah dapat materi tentang tentang Facebook organik, tentang WhatsApp marketing, terus ada juga ini Instagram ya. Nah, ketika kalian berjualan di tiga aplikasi tadi, Facebook, Instagram, dan WhatsApp ya. Nah, teman-teman bisa tuh pertama mengarahkan ke link toko kalian Shopee untuk mendapatkan closing pertama. Bisa itu pertama. Atau kalian menggunakan fitur yang ada di Shopee. Contoh, ini ya, kita lihat di bawah ini ada pengaturan. Nah, ini ada tulisan jasa kirim saya. Kelihatan ya. Nah, di sini jasa kirim saya, kita klik ya, jasa kirim saya. Nah, kalian di JNT kalian aktifkan ini, COD diaktifkan ya. COD diaktifkan. Dengan cara ini teman-teman bisa pembayaran lewat COD. Ya, pembayaran lewat COD. Kayak gitu teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Ketika kalian sudah mengaktifkan pembayaran via COD, kalian pasti pernah lihat tuh promosi di Facebook, promosi di Instagram,
kata-katanya kayak gini. Kalian nggak perlu khawatir tertipu, ya, karena kalian tidak perlu mentransfer terlebih dahulu. Kalian cukup bayar setelah barang diterima. Pasti banyak tuh kata-kata kayak gitu. Nah, caranya biasanya mereka punya akun Shopee banyak. Jadi mereka punya satu akun Shopee yang untuk jualan dan akun fiktif mereka itu banyak gitu ya. Nah, mereka bikin promosi dengan copywriting mereka lewat Facebook dan Instagram. Setelah mereka mendapatkan pembeli di Instagram ataupun di Shopee ataupun di Facebook ya, dengan kata-kata bayar setelah barang diterima. Jadi tidak usah perlu khawatir ya. Nah, setelah mereka oke, Kak, saya mau order tapi bayarnya setelah barang diterima ya. Oke, nah setelah mereka sudah jawab oke, kalian hanya butuh nama dia, nomor HP dia, sama alamat dia. Setelah kalian sudah dapat nama, alamat, dan nomor HP-nya, kalian tinggal order fiktif ke akun kalian. Jadi kalian order fiktif ke akun untuk jualan kalian lewat akun fiktif kalian. Nah, alamatnya ditujukan ke alamat pembeli. Ya. Tujukan ke alamat pembeli. Nah, otomatis terus pilih tuh metode pembayarannya pakai COD. Otomatis ketika barang sudah diterima pembeli yang tadi sudah kita arahkan pembelinya Facebook tadi, nah mereka akan bayar setelah barang diterima. Nah, uangnya masuk di akun Shopee yang buat jualan kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi Shopee itu mempermudah kita untuk berjualan lewat COD. Karena apa? Jasa ekspedisi yang tidak melalui akun Shopee, misalkan tadi JNT kan ada COD tuh. Nah, kalian itu nggak bisa, misalkan kita kirim lewat JNT terus minta JNT dengan COD nggak bisa, harus pakai aplikasi Shopee. Jadi kalian harus punya harus punya akun Shopee minimal dua kayak gitu teman-teman. Itu untuk mendapatkan pembeli pertama, kedua, dan seterusnya. Kalian bisa mengaktifkan marketplace kalian lewat Facebook dan Instagram. Nah, lalu kita alihkan untuk pembayaran COD-nya lewat Shopee kayak gitu. Lanjut, apakah aman Mas kalau membeli follower di Shopee fiktif untuk meyakinkan pembeli, karena biasanya kalau follower tokonya banyak, pembelinya terkesan lebih percaya gitu. Saya sarankan nggak perlu main dengan nggak perlu main dengan follower. Jadi itu hanya berlaku sekitar 2%. Jarang pembeli itu ketika membeli barang kalian, ketika sudah melihat barang kalian, postingan kalian, mereka akan lihat toko kalian, jarang. Biasanya itu hanya sekitar 3% lah, biasanya kayak gitu. Paling mereka kalau suka barang kalian, mereka langsung check out, biasanya kayak gitu. Jarang sampai ke langsung membeli. Dan membeli follower Shopee, kalau membeli itu sebenarnya kalau aman sih aman saja, cuman nggak ada dampaknya. Ketimbang kalian beli beli follower, lebih baik kalian itu promosi di iklanku. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana promosi atau beriklan di Shopee kayak gitu. Oke, itu ya pertanyaan Mas Najmuddin Izul Haq ya. Ada hamba Allah. Iya, itu teman-teman. Ya, pertanyaannya kita akan lanjut. Oke. Kita akan lanjut pembahasannya di iklanku. Nah, ini kemarin yang ditanyakan di pertemuan kemarin tentang bagaimana sih cara promosi atau beriklan lewat Shopee. Nah, ini kita akan bahas di sini. Nah, saya sarankan juga teman-teman pakainya PC ya, atau pakai laptop. Jadi tampilannya lebih besar ya. Lebih enak aja untuk jualan ketimbang pakai ini. Sebentar, minum dulu.
Oke, kita lanjut ya untuk fitur promosinya. Untuk fitur promosinya kita lanjut, ada di iklanku. Ini sampingnya, iklanku kita klik. Lanjut. Oke, Mas Bangkit, siap. Sebentar. Nah, kita lanjut di ini kebetulan saya baru top up dan saya barusan promosi dan habis. Kita lanjut promosi ya. Kita beriklan. Nah, ini kita iklan. Cara iklan pertama adalah dengan klik ini ya. Bikin kata kunci baru, kita klik. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita pilih barang mana yang mau kita promosikan ya. Kita pilih aja misalkan ya ini kita barang ini yang mau saya promosikan. Oke. Nah, di sini ada nih ya, betul saldo. Nah, saldo ini teman-teman, untuk kalian mau top up saldo, caranya kalian bisa searching di sini tulisan iklanku di Shopee ya, iklanku. Nah, di sini ada di kredit iklanku Shopee Mall. Kalian bisa klik ini. Nah, kalian tinggal mau top up saldonya berapa? Ya, misalkan mau 25.000, 50.000, 100.000, 200.000, silahkan sesuai kebutuhan saja. Nah, kebetulan saya sudah top up kemarin 200.000 ya ini. Nah, ini kita bikin kita mau tanpa batas ya, artinya tanpa batas itu saldo segitu kita habiskan, atau kita tentukan modal. Misalkan kita tentukan modal ya, kita tentukan modal 50.000 gitu ya. Kita modal. Ini modal hari, ini di sini ada pilihan lagi. Ada pilihan lagi, 50.000 itu apa? Total modal ya, total modal. Total modal. Nah, terus di sini ada periode waktu. Periode waktu kita mulai, kita bikin 1 minggu saja. Oke, 1 minggu. Terus, nah, di sini adalah cara membuat keywordnya, keyword pencarian. Pilih manual itu, tetapkan kata cara pencarian. Nah, kita bisa, ini juga bisa dilakukan untuk membuat keyword, membuat judul kalian ya, misalnya nih. Nah, di sini muncul ada hem kombinasi. Nah, hem kombinasi ini dalam pencarian itu ada 130 orang dalam 1 bulan mencari ini. Mencari, artinya ini kan ada nih kata pencarian hem kombinasi. Nah, ini dicari orang dalam 1 bulan itu 130. Maksudnya gini. Ya, jadi nah, kita ada orang di hem kombinasi. Nah, ada orang mencari dengan kata hem kombinasi ini dalam 1 bulan itu 130 orang. 130 orang. Nah, itu kayak gitu. Nah, saya sarankan teman-teman nggak pakai kata dengan volume pencarian yang terlalu banyak. Ya, cukup yang pakai yang kata-kata yang semacam ini, yang volumenya spesifik dalam dalam barang kalian. Ya, kebetulan ini saya bikin hem kombinasi, bikinnya hem kombinasi. Nah, saya mau ingin orang itu mencari barang saya, mengetik keywordnya itu yang spesifik. Nah, maka saya centang 1 aja. Ini nggak perlu dicentang, karena semakin banyak orang mencari, semakin semakin barang kalian itu ke bawah gitu ya. Semakin barang teman-teman itu nggak kelihatan, karena semakin banyak orang yang promosi juga di sini ya, sampai volume pencariannya terlalu banyak. Jadi kita bikinnya spesifik saja. Udah kayak gitu. Udah seperti ini, cuman mudah. Nah, ini harga rekomendasi ya. Harga rekomendasi ini dalam arti setiap 1 klik itu kalian akan membayar Rp182 ya. Jadi setiap orang mengeklik barang dagangan kita yang kita promosikan, kita harus membayar segini. Artinya ada 172 klik ya.
untuk mencapai 50.000 itu tadi. Nah, tinggal kita aktifkan. Nah, aktifkan berhasil. Jadi segampang itu untuk mempromosikan. Nah, ketika kita sudah mempromosikan, ini nanti barang kita akan direkomendasikan oleh Shopee ya. Jadi misalkan kayak gini, ke yang atas gitu ya. Nah, di sini kan banyak nih. Nah, banyak di banyak nanti kebetulan karena iklannya baru nanti mungkin besok baru dinominasikan. Nah, ini muncul nih kayak gini. Ini kan yang paling atas nih, ada Pekalongan ya. Di sini ada iklan. Nah, kalau kalian iklan itu langsung di halaman paling atas, ya, langsung di halaman paling atas. Nah, ini yang halaman yang di kategori bawah itu nggak beriklan. Nah, lihatnya apa? Di sini ada nih, ada iklan. Nah, iklan. Nah, di sini teman-teman iklan. Cara beriklannya kayak gitu tadi. Sampai modal kalian habis. Nah, ini kebetulan ini belum lama saya promosikan. Baru tadi jam 6 saya promosikan ini ya, kategori yang ini, dan barusan ketika kita bikin kelas saya dapat 2 orderan. Ya, jadi saya bikin 50.000 dan dengan untung 25.000 dapat 2 orderan. Sampai jam ini ya dapat 2 orderan. Artinya apa? Sampai jam ini saya sudah balik modal terlebih dahulu ya, dan dapat penilaian ketika sudah dikirim. Nah, itu mudahnya untuk kata kuncinya teman-teman. Nah, kayak gitu. Lanjut, ini ada pertanyaan. Kalau pertama, cara top up-nya bagaimana? Transfer ke Shopee begitukah? Oke. Kita top up ya. Oke, pertama top up. Bentar. Nah, kita akan top up ya. Kita akan top up saldo untuk iklan. Nah, misalkan nih kita mau yang 25.000 lah, ya kita kan mau coba-coba nih. Nah, terus kalian tinggal beli sekarang. Nah, setelah itu, nah ini kan masuk ke keranjang nih. Nah, tinggal di sini, nah ini lanjut ada tulisan check out ya, kita check out. Nah, di sini ada pembayaran. Nah, metode pembayaran. Nah, kalian mau pakai ShopeePay ya, kalian mau pakai transfer bank, mau pakai pembayaran lewat Alfamart, Indomaret atau yang lain sebagainya bisa ya. Jadi ada pilihannya, ada pilihan pakai ShopeePay. ShopeePay kalian berarti juga harus top up juga. Nah, kita pakai ShopeePay ya misalkan ya, kayak gini ya, top up kita bikin pesanan. Nah, kita buat pesanan. Oke, kita lanjut. Sambil nunggu kita lanjut pertanyaan selanjutnya dulu. Kalau volume pencarian segitu, apakah mendatangkan traffic dalam sehari, Mas? Ya, bisa juga dalam sehari, bisa juga dalam satu minggu kita dalam satu minggu kita promosi tadi. Ya, kita bayar dulu, kita masukkan PIN dulu. PIN-nya. Nah, sebentar teman-teman, masih loading. Kalau volume pencariannya jadi promosi di iklanku itu bisa mendatangkan traffic, iya, bisa mendatangkan traffic. Oke, ini pesanan sudah selesai. Kita bisa cek ini sebentar. Kita bisa cek kembali dengan saldo saya. Maaf, kok saldo iklanku. Sini iklanku, kita cek kembali apakah saldonya sudah masuk ya.
Bentar. Jadi uh, top up-nya seperti itu, Mbak Widya. Mungkin ini sudah kepotong dari 25.000. Pertanyaan selanjutnya, berarti semakin mahal bayarnya semakin sering muncul ya? Iya, semakin semakin tinggi kalian promosi, semakin banyak ya. Semakin banyak muncul. Ya, jadi semakin bayarnya mahal, semakin cuman kayak gini teman-teman. Lebih baik teman-teman itu mendatangkan traffic awal itu lewat pembelian fiktif. Artinya artinya semacam ini. Ketika teman-teman nggak sanggup untuk membayar Shopee semakin mahal, jadi 50.000 untuk promosi di Shopee itu nggak terlalu signifikan, teman-teman. Lebih signifikan teman-teman uang 50.000 itu kalian promosikan lewat Facebook Ads ataupun Instagram marketing ya, atau Instagram Ads ya. Jadi lebih baik kalau saran saya untuk teman-teman yang pemula ya, untuk teman-teman pemula lebih baik kalian promosinya lewat Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Nah, kalian datangkan penjualan itu lewat website. Artinya semacam ketika teman-teman kalian sudah promosikan barang kalian, nah nanti teman-teman arahkan pembeli kalian itu untuk mengunjungi toko kalian. Nah, itu juga sama saja untuk promosikan. Jadi semacam itu. Lebih baik kayak gitu, teman-teman. Lebih baik. Karena traffic yang ada di Facebook dengan kalian 50.000 iklan itu jangkauannya pertama lebih luas. Terus yang kedua, kompetitor kalian di Facebook itu nggak sejahat kompetitor di Shopee. Ya. Jadi kompetitor di Shopee itu terlalu jahat, teman-teman. Saya pun merasakan terlalu jahat. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi nih pertanyaan ya. Mungkin sering ditanya, bisa nggak sih ketika kita dropshipper, kita bikin akun Shopee, berjualan di Shopee? Bisa sekali. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, tinggal kalian merubah alamat akun kalian ke alamat dropshipper kalian, ya, agen yang kalian dropshipping gitu. Nah, lanjut lagi, misalnya nih, ada lagi pertanyaan misalkan ya, bagaimana sih syarat untuk menjadi di Shopee itu star seller? Nah, saya juga jawab nih, untuk mencapai star seller di Shopee ya, misalkan kayak gini ya, misal nih produk, kebetulan akun saya itu sudah star seller, cuman kebetulan pas habis Lebaran itu saya off 1 bulan, jadi karena saya nggak ada penjualan selama 1 bulan, nah, star seller saya dicabut dan sekarang ini masih proses untuk star seller kembali. Nah, ini misalkan ya teman-teman, di sini ada label star seller ya. Nah, untuk mencapai label star seller ini kalian perlu mencapai 100 pembelian ya dalam toko kalian, bukan satu produk ya. Dalam satu toko kalian hanya perlu bisa tolong toko di Shopee saya dibedah Mas ya, biar saya tahu teluran. Oke Mas Najmuddin, boleh nama tokonya apa Mas? Bisa di-share di sini nama tokonya, nanti saya bedah. Nah, untuk mencapai star seller ini kalian cukup 100 penjualan dan 25 pembeli ya, 25 pembeli yang berbeda. Oke. Baru nanti kalian mencapai star seller. Atau dengan omset sekitar 30 juta baru kalian bisa star seller. Nah, itu sudah diturunkan karena corona. Sebelumnya itu sampai 50 juta untuk omsetnya baru bisa star seller. 50 juta, bahkan kemarin itu sampai 70 juta. Nah, karena corona, pihak Shopee menurunkan untuk mencapai star seller cukup dengan 30 juta omsetnya. Nah, setelah dapat star seller nanti untuk mempertahankannya kalian cukup minimal penjualan 50 per bulan, 50 pieces per bulan. Plot
Apa itu? Oh. Mas Izul baru bikin akun Shopee atau sudah lama, Mas? Lumayan, oke. Ini ya, Mas, betul? Akunnya ini betul, Mas Izul? Bisa di komen. Oke, kita bedah ya. Oke, baik, Mas Izul. Nah, ini sudah. Nah, pertama, kita lihat untuk apa? Mas Izul sudah lumayan, ada 37 penilaian. Nah, gini Mas Izul. Sebenarnya sudah bagus ini, sudah dapat 74 penilaian. Mungkin sekitar Mas Izul cukup menambahkan sekitar 40 penilaian lagi atau 40 pembeli lagi, Mas Izul bisa dapat star seller. Ya. Ketika Mas Izul, nah saran saya Mas Izul, saran saya untuk mendapatkan star seller atau toko yang bagus, kalau produknya diperbanyak Mas. Ya. Pertama itu dari FB saya arahkan ke Shopee bagus. Ya. Nah, saya sarankan produknya jangan satu, ya produknya bikin yang banyak, ya minimal 10 lah, 10. Saya mainnya di variasi itu Mas, variasinya banyak. Nah, ini Mas Izul, ini sebenarnya bagus juga untuk mendapat kategori, tapi saya sarankan sih sebenarnya ini nggak bermain di variasi, tapi lebih ke toko kalian Mas Yuzul satu-satu kayak gitu. Gambarnya kan ada banyak tuh. Bikin satu lagi gitu. Jadi nanti pilihan tokonya nggak cuma satu. Kalau kayak gini nanti kelihatan jelek Mas. Jadi kelihatan jelek, orang kelihatan nggak tertarik. Pertama karena produknya sedikit, ya produknya dikit. Nah, habis itu Mas Yuzul juga nggak ada label star sellernya. Nah ini juga Mas Yuzul pasti jarang di diiklankan kan, ini juga nggak diiklankan ya. Jadi nah terus kita juga lihat nih, kita mau lihat dulu. Nah ini penilaiannya cukup bagus Mas, jadi ada bintang satunya. Nah kita lihat ini Mas Izul, kita perlu bedah selanjutnya di deskripsi produknya. Coba dibikin copywriting Mas Izul ya, kita bikin copywriting ya, kita contohkan kayak gini misalkan ya. Kita contoh copywriting ya Mas Izul ya, kita coba lihat nih. Nah ini salah satu contoh copywriting, ini juga kaos juga Mas. Jadi saya nggak terlalu banyak, yang penting ini termasuk copywriting ya. Ready stock selama postingan masih ada. Bukan reseller atau dropship, pesan hari kerja langsung dikirim hari yang sama. Check out lebih dari jam 4 dikirim hari berikutnya. Ini salah satu kata-kata copywriting ya. Lanjut lagi, barang cacat tidak sesuai pesanan kembalikan, ongkir kami yang tanggung ya. Jadi ini salah satu mempertegas, copywriting yang mempertegas ya, bermain di copywriting. Jadi nggak perlu terlalu deskripsi terlalu panjang juga, jadi cukup yakinkan dengan kata-kata awal, orang bisa langsung membeli ya. Bermain copywriting di sini di deskripsi. Nah di sini Mas Rizal terlalu bermain ke deskripsi produk. Jadi copywriting Mas Rizal nggak dimainkan di sini. Terus lanjut, ini cukup bagus ya teman-teman. Jadi jangan lupa bikin hashtag ini ada hashtag kaos distro, kaos cotton 13S, kaos combat, kaos pendek. Nah, untuk membuat hashtag saya sarankan nggak gini Mas.
Membuat hashtag ketika kalian membuat pencarian, misalkan ya kaos ya, Mas Isul tentang apa sih nih? Kaos murah distro ya, kaos ya. Nah, di sini muncul ada kaos polos pria, kaos distro ya, kaos. Nah, ini jadikan hashtag ya, jadikan hashtag untuk memunculkan apa namanya? Memunculkan produk kalian. Ini muncul ada juga voucher toko ya, ini sudah bagus, tadi sudah dimanfaatkan semuanya. Stoknya juga banyak. Oke. Ya mungkin kayak gitu sih Mas Isul ya. Review dari saya bermainnya kayak gitu, terus lebih dibanyakin ini aja sih Mas Isul, apa namanya, lebih dibanyakin produknya ya. Kalau hanya bermain di 6 pieces model, lebih baik dibanyakan. Nah ini juga apa namanya, ini juga sudah lumayan ya. Oke, lumayan Mas. Oke, saya ikuti. Ini performa chatnya juga bagus, 100% dalam hitungan menit. Bergabung dalam 12 bulan yang lalu. Oke, 12 bulan yang lalu. Lumayan lama ya. Ternyata lebih lama Mas Izul ketimbang saya bermain di Shopee. Saya belum ada setahun Mas bermain di Shopee. Saya baru sekitar berapa? Saya bermain itu baru bulan Oktober bermain di Shopee. Lebih lama Mas Izul bermain di Shopee. Cuman saya lebih sering gitu ya. Saya baru aktifnya 3 bulanannya. Oke. Buat akunnya udah lama. Oke. Oke gitu ya. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Oke, teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan, tapi ini udah jam 9 sih Mas. Oke. Sudah jam Saya 14 kira waktu. dari tadi sebelum jam 8 udah mulai itu juga cukup melelahkan ya ngomong terus gitu. Ya. Bagus lah. Saya juga belum sarapan. Belum makan. Ya gitu. Oke. Jadi kayaknya cukup aja ya Mas. Boleh. Karena kita masih punya banyak sesi untuk Shopee ini, masih sekitar ada 2 malam lagi kalau misalkan mau dihabiskan. Kita masih punya 2 pertemuan, tapi kalau bisa diringkas jadi 1 pertemuan gitu sih. Nanti menyesuaikan aja gitu. Boleh. Saya kira malam ini udah cukup banyak pertanyaan dan udah cukup banyak interaksi. Semoga bermanfaat, Mas. Ucapkan terima kasih banyak. Terakhir closing statement barangkali Mas, 1 menit gitu. Oke, baik teman-teman. Saya ingatkan ya. Pertama, ketika kalian bermain di Shopee, kalian bermain dengan modal ya. Jadi kalian ketika berbisnis itu apa namanya? Jangan berbisnis kalau mau apa? Gimana ya? Ketika teman-teman mau menyenangkan diri kalian untuk berbisnis sepenuhnya, maka berbisnis sepenuhnya. Jadi jangan mengharapkan semuanya serba gratis ya. Yang serba gratis itu jangan lakunya ya. Jadi masa kalian kalah toko offline saja, mereka bayar sewa. Nah, sama seperti kalian bermain online juga bermain sewa. Tinggal kalian bermainnya di mana? Bermain Facebook, maka bermain sewa di Facebook. Bermain di Instagram, maka bermain sewa di Instagram. Sama seperti Shopee, kita bermain sewa di Shopee. Nah, itu pertama adalah penentuan modal. Nah, selanjutnya, kedua, selalu kalian bikin ini, apa namanya, saving dana. Ya, saving dana. Saya ingatkan kembali saving dana. Seperti yang kemarin kita bahas, yaitu dalam bermain Shopee, dana kalian bisa modal kalian bisa dipendam oleh Shopee ya, ditahan oleh Shopee mungkin sampai 5 hari baru bisa masuk ke rekening kalian. Jadi selama 5 hari kalian harus bisa menyiapkan saving dana. Ya itu kayak gitu aja sih teman-teman. Selanjutnya jangan pernah menyerah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan teman-teman. Belajarlah dari kesalahan-kesalahan. Ketika teman-teman mau mencari buku referensi, saya sarankan membeli produk ini ya. Ini ada seller Shopee, jadi ini bukunya bagus juga untuk strategi kalian di Shopee. Itu ketika ada mau pertanyaan silakan aja di chat lewat grup, nanti saya jawab untuk pertemuan selanjutnya. Itu teman-teman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Mas Tribagus atas ilmunya yang diberikan. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat darinya dan kemudian bisa uh, membantu penjualan kita ke depan gitu. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata salah ucap. Mohon maaf. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bisa live dari meeting room. Oke, Mas Yusuf. Ya, maaf saya Mas. Siap-siap. Tepuk tangan, Akhir Prof. mateng Oke, ya. Mas Bangkit. Besok saya materinya apa, Mas Bangkit? Besok saya materinya apa, Mas Bangkit? Sesuai atau gimana? Sepertinya sudah saya bahas semua, Mas Bangkit. Mas Bangkit ini mic-nya nggak dinyalain ini. Rehat saja dulu. Ya, dulu. Siap-siap. Kita lanjut lewat chat aja ya. Oke, terima kasih teman-teman Oke. semua. Saya live ya teman-teman. Besok malam baru Q&A.